Halo buruh SCBD dan sekitarnya. Balik lagi sama gua yaitu Ruli. Ya siapa lagi kan yang bakal muncul di channel ini kecuali gua, karena memang gak bakal ada orang lain juga. Nah, gue di kesempatan kali ini ada beberapa orang yang mempertanyakan ke gua, bagaimana ketika pegawai kontrak, karena biasanya gue tahu banget nih, orang-orang SCBD itu biasanya pegawai kontrak tuh dia tuh jarang ada perusahaan yang make pegawai tetap, karena namanya juga pengusaha pengen banget nyiksa-nyiksa buruh, Pak. Jadi dikontrak terus lah dia selama seumur hidup, padahal aturannya nggak begitu. Tapi di kesempatan kali ini kita bakal berfokus pada PHK, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha tanpa SP1, 2, dan 3. Nah, kenapa sih mengangkat judul ini? Karena beberapa hari kebelakang banyak buruh yang dipecat tuh begini, kamu dipecat gitu kan, langsung kan setelah kamu dipecat, ternyata itu tanpa SP1, 2, dan 3, Pak. Lantas bagaimana permasalahan hukum itu bisa dapat diselesaikan? Kan sebenarnya kan nggak harus begitu, tapi sebelum itu maka kita bakal mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, kita bakal mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis PHK dulu, Pak, atau pemutusan hubungan kerja. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu PHK karena melanggar perjanjian kerja. Misalkan lu nih di PHK karena apa? Karena lu melanggar perjanjian kerja. Di perjanjian kerja lu dibilang lu nggak boleh kerja sambil standing, tiba-tiba lu standing, Pak. Itu nggak boleh, lu berarti melanggar perjanjian, maka lu berhak untuk dipecat. Nah, yang kedua ada PHK karena demi hukum. PHK demi hukum itu apa? PHK demi hukum karena kontrak kerjanya habis atau karena buruhnya meninggal. Nggak mungkin lu udah mati tiba-tiba disuruh ayo kerja, nggak mungkin, Pak, karena nyawa lu pun udah nggak ada. Yang ketiga itu di PHK karena kesalahan berat. Kesalahan berat itu karena lu melanggar hukum loh. Lu mencuri, mabuk, misalkan di kantor tuh lu tiba-tiba menggelapkan uang, itu kesalahan berat. Itu lu harus di PHK. Ada yang keempat namanya PHK karena kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu karena misalkan perusahaan merugi 2 tahun secara berturut-turut. Ketika perusahaan merugi secara 2 tahun berturut-turut kayak COVID kemarin tuh, maka perusahaan tuh berhak untuk mem-PHK lu, karena ya mau apa lagi daripada lu disuruh kerja tanpa digaji kan, ya lebih baik lu di PHK. Maka itu adalah jenis-jenis PHK. Nanti jenis-jenis ini akan mempengaruhi lu dapet hak lu atau enggak gitu. Maka kita beralih ke pembahasan. Nah, PHK pun harus ada alasannya, Pak. Nah, PHK itu harus ada alasannya. Yang pertama, alasannya karena perusahaan merugi 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, karena lu melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, misalkan lu melanggar perjanjian kerja. Itu alasan-alasan yang diperbolehkan lu untuk di PHK. Tapi ada alasan-alasan yang lu tidak diperbolehkan untuk di PHK. Misalkan, lu tiba-tiba tanpa melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba lagi nongkrong, Pak, tiba-tiba bos lu datang, kamu dipecat, gitu kan. Itu sesuatu hal yang nggak diperbolehkan, Pak. Terus ada alasan yang nggak diperbolehkan lagi, itu buruhnya itu misalkan sakit, tiba-tiba di PHK, itu nggak boleh. Atau buruhnya kecelakaan kerja, terus dia jadi cacat tuh selama 12 bulan berturut-turut, dia misalkan masih bisa bekerja, dia tidak boleh dipecat. Tuh alasan yang diperbolehkan dan alasan yang tidak diperbolehkan untuk pemecatan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Itu pembahasan kedua. Nah, ini, Pak, ini pembahasan ketiga, yaitu hak tenaga kontrak atau tenaga pegawai itu atau buruh yang dikontrak ketika dipecat dia dapat apa aja. Nah, dulu ada namanya Undang-Undang 13 tahun 2003, itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Dia punya PP-nya, Pak, peraturan pemerintah. Sekarang kan udah direvisi nih lewat Undang-Undang 11 tahun 2020, yaitu Cipta Kerja. Nah, Cipta Kerja menghasilkan PP 35 tahun 2021, Pak. Nah, yang pertama, hak yang lo harus dapat adalah hak kompensasi. Hak kompensasi ini apa? Misalkan lo bekerja selama 3 tahun di situ, maka 3 tahun dibagi 12 dikali gajimu. Misalkan 3 tahun kan 36 bulan ya. Dibagi 12 berapa tuh? Jadi 3 kan? Gaji lu 5 juta dikali 5 juta, maka 15 juta adalah kompensasi lu ketika dipecat, Pak. Itu adalah kompensasi yang lu mesti dapatkan ketika lu pemecatan. Nah, misalkan ada konsep lain, yaitu terkait dengan kontrak lu. Kontrak lu misalkan di PP 35 itu dijelasin di pasal 15, Pak, bahwa ketika lu misalkan memperpanjang kontrak lu di situ, maka lu berhak mendapat 1 bulan gaji, Pak, untuk setiap kali masa perpanjangan si kontrak tadi. Misalkan kontrak gua di sini setahun, dihabis di bulan September ini, maka setelah bulan September ini gue berhak untuk mendapatkan si hak tadi tuh, hak untuk mendapatkan kompensasi. Itu adalah hak tenaga kontrak yang dijamin oleh PP 35 tahun 2021 yang memang lu harus dapatkan, Pak. Nah, itu adalah
bagaimana terkait dengan hak-hak yang lu mesti dapatkan. Maka kita beralih ke pembahasan. Nah, ini adalah pembahasan yang keempat, Pak, yaitu HRD ngeyel. Kenapa gue bilang HRD ngeyel? Karena konsepnya begini, Pak. Kita ini sebagai buruh selalu dihadapin sama buruh juga. Nah, HRD kan sebagai penjembatan daripada pengusaha kepada buruh. Nah, dia seharusnya menjembatani kan, tapi seringkali di SCBD dan sekitarnya itu, si HRD ini justru malah dia harus berhadapan sama buruh-buruh yang sedang bersengketa. Misalkan kayak gue tiba-tiba dipecat tanpa SP 1, 2, dan 3. Ketika gue meminta hak kompensasi gue terkait dengan masa kerja gue, yaitu misalkan tadi 15 juta, tiba-tiba HRD ngomong, "Bu, saya mau minta hak saya dong, Bu," misalkan begitu kan. Dia pasti bilang, hak apa kamu, digituin kan, itu misalkan. Jadi dia nggak mau ngasih hak itulah. Nah, dari situ nggak usah berkecil hati, teman-teman. Tapi kita harus untuk datang ke Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Ini yang harus gue garis bawahi daripada pertama kali kalian masuk kerja, yaitu kontrak kerjanya disimpan yang benar. Karena kontrak kerja ini dasar atau legalitas kalian meminta hak itu. Jadi ketika kalian datang ke Dinas Tenaga Kerja, maka kalian pasti ditanya, mana kontrak kerjanya? Nah, kontrak kerjanya mesti kalian bawa. Kemudian nanti di sana kalian bakal melanjutkan namanya prosesnya tripartit. Tripartit itu adalah proses mediasi antara pengusaha, buruh, dan Dinas Ketenagakerjaan. Nah, jangan takut, Pak, untuk sampai Dinas Ketenagakerjaan. Karena Dinas Ketenagakerjaan dia sifatnya penengah antara buruh dan pengusaha. Dia nggak bakal memihak. Tapi sejauh pandangan gua, biasanya ketika buruh meminta haknya seperti ini, Dinas Ketenagakerjaan itu pasti dia langsung mengintervensi kepada si perusahaan untuk datang dan dimintai keterangan segala macam, sampai akhirnya nanti si perusahaan ini biasanya tuh udah takut, Pak, kalau ketika didatengin Dinas Ketenagakerjaan. Karena kenapa? Karena perusahaan tuh biasanya takut sama Disnaker karena perusahaannya bisa ditutup terkait dengan ketenagakerjaannya tuh. Nah, ini adalah konsep yang pertama. Lu kenapa gua harus datang untuk meminta hak, itu adalah konsep bipartit, Pak, atau musyawarah dua arah antara lu sama pengusaha. Kalau itu nggak masuk, lu harus tripartit ke Dinas Tenaga Kerja. Biasanya kalau udah sampai sini, nanti hak-hak lu itu dikasih putusannya bahwa hak-hak lu itu bakal dikabulkan sama si Disnaker untuk diminta ke pengusaha ini untuk disuruh membayarkan daripada kompensasi lu tuh. Jadi itu adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara buruh dan pengusaha di bawah PP 35 tahun 2021, Pak. Nah, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian tenaga-tenaga kontrak di SCBD dan sekitarnya. Sampai jumpa di sudut-sudut Starling SCBD. Dadah.